Oke, minggu lalu kita bahas tentang Daud yang, diangkat untuk menjadi raja seluruh Israel. Jadi tadinya kan cuma Yehuda doang. Kemudian dia didatangi oleh tua-tua dan dia diurapi, dan sejak tahun itu dia jadi raja seluruh Israel. Dua hal yang paling pertama Daud lakukan, itu yang pertama adalah menaklukkan Yerusalem dan memindahkan tabut. Nah, ketika Daud pindahin tabut itu, Daud sangat sukacita. Jadi dia bukan bukan misi yang bukan misi biasa mindahin tabut itu. Daud sangat sukacita, dicatat di 2 Samuel 6 ayat 14, dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Dia berbaju efod dari kain lenan. Kalau lihat bentuk tata bahasanya itu participle piel, penekanan dari kata karar. Artinya terus-menerus dengan antusias. Jadi menari-nari itu bukan menari-nari biasa, tapi secara terus-menerus dengan antusias. Kalau baca di ayat 16, Daud itu sampai lompat-lompat, ayat 16. Nah, ketika tabut Tuhan itu masuk ke kota Daud, maka Mikal, anak perempuan Saul, menjenguk dari jendela, lalu melihat Raja Daud meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Seorang raja, tapi kelakuannya nggak seperti raja menurut si Mikal. Nah, jadi Alkitab mencatat ini untuk menjelaskan bagaimana Daud sampai tidak bisa menahan diri saking sukacitanya. Tabut berhasil pindah. Allah Raja Israel sejati masuk. Nah, maka sejak saat itu, minggu lalu kita bahas, satu Israel sekarang jadi kerajaan yang udah nggak pecah lagi dan menjadikan firman sebagai ideologi negara. Nah, jadi kalau kita lihat bangsa Israel sekarang ya, kalau dulu mereka di Mesir, sebelum Mesir deh, Abraham itu kan satu orang, dipanggil Tuhan masuk ke tanah Kanaan, itu tuh nggak satu orang tuh. Tanahnya masih belum punya dia, penduduknya masih nggak ada, tapi sekarang tanahnya sudah mereka kuasai. Sudah sejak lama mereka kuasai sebenarnya tanah itu. Dan rakyatnya tuh sudah ada, jadi tanahnya ada, rakyatnya ada. Tapi kedaulatan Allah ini baru terjadi di sini. Jadi satu negara di mana hukum negara itu menggunakan hukum Taurat, di mana mereka mengakui Allah sebagai raja. Jadi kerajaan secara utuh itu baru sekarang terbentuk. Dari luar kerajaan Israel, tapi sebenarnya apa? Ini kerajaan yang diperintah oleh Allah. Jadi kalau butuh kerajaan tuh ada tanah, rakyat, sama kedaulatan kan. Taman Eden juga sama tuh, ada tanahnya, ada rakyatnya, ada kedaulatannya. Tapi hancur kan. Nah, jadi ini terjadi tahun 1003 sebelum Masehi. Nah, kita lanjut ya. Nah, ketika Daud diam dengan damai di tempat istananya, dia lihat kemah suci. Dia lihat kemah suci. Terus dia pikir apa? Ketika Raja, 2 sama 7 ya, ketika Raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah Raja kepada Nabi Nathan, lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda. Dia lihat, aku tinggal di istana, tapi Allah tinggal dalam tenda. Ini nggak benar ini katanya. Ini cerita ini juga bisa dibaca di 1 Tawarik 17. Kisah tentang ini ya. Nah, terus Daud menunjukkan bagaimana dirinya memiliki iman yang selalu atau terlebih dahulu memikirkan Allah. Imannya itu berpusat pada Allah. Kita hari ini juga bisa mengaku kita percaya Allah kan, sama seperti Daud. Tapi apakah pusat iman kita itu ada pada Allah atau enggak, itu kita masing-masing harus introspeksi diri ya. Kita harus cek. Nah, Daud
hendak membangun rumah bagi Allah. Maka Daud diskusi sama Nabi Nathan. Nah, firman Tuhan datang lewat Nabi Nathan. Kata Tuhan gini, bukan kamu, karena apa? Karena tanganmu itu berlumuran darah. Maka yang akan bangun bait suci rumah bagiku itu keturunanmu. Kalau baca di 2 Samuel 7 ayat 12 sampai 13, apabila umurmu sudah genap dan kau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan takhta kerajaannya untuk selama-lamanya. Ini beberapa ayat yang diselipkan di buku Sejarah Penebusan untuk kita lihat. Ini referensi-referensi yang menyatakan mengkonfirmasi ayat pernyataan ini. Dan kalau kita baca lagi di Alkitab, Daud itu sangat sukacita. Walaupun dia nggak bisa, Allah bilang anak keturunannya akan bangun bait suci bagi Allah, dia sangat sukacita. Bahkan dia nantinya dia persiapin semua yang dibutuhkan untuk bangun bait Allah. Nah, kita tahu ini sebenarnya ngomongin tentang Kristus. Ngomongin tentang Kristus ya. Nah, kalau kita baca contohnya nih, Kisah 2 ayat 30. Oh, nggak dicatat di sini ya. Coba deh contoh, ada yang bisa bantu baca Kisah 2 ayat 30. Satu aja kita coba contoh. Ada yang rela baca? Kisah 2, ayat Kisah Para 30. Rasul 2 ayat 30. Oh. Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Satu lagi Pak. Apa ya? 13, Kisah 13 ayat 22 dan 23. Kisah 13 ayat 22 dan 23. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Ayat 23, dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan Yerusalem bagi orang Israel, yaitu Yesus. Jadi sesuai dengan apa yang telah dijanjikannya, Allah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Nah, beberapa ayat masih sama banyak. Nah, kemudian kalau kita baca di tadi kan kisah ini kan bisa dibaca di 1 Tawarik 17 kan. Nah, kalau kita baca 1 Tawarik 18 atau 2 Samuel 8 itu ada nggak di sini ya? Sebentar saya lihat tuh. Oh, nggak ada. Nah, jadi kalau baca di 1 Tawarik 18 ayat 1 sampai 7 itu mendeskripsikan tentang keberhasilan Daud memukul musuh, memukul Filistin, memukul Gad, memukul orang Moab, memukul Raja Zoba, terus keberhasilan-keberhasilan orang apa ya, Daud bisa mengalahkan Aram, Damsyik, terus Daud juga bisa taruh beberapa pasukan. Itu dicatat dengan detail di 1 Tawarik 18. Itu menunjukkan tentang bagaimana Daud mengekspansi kerajaannya. Nah, kisah yang sama itu di 2 Samuel 8 ya. Dicatat seperti ini. Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di daerah orang Aram dari Damsyik. Orang Aram itu takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Lanjut lagi di ayat 14, lalu ia menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di Edom, di seluruh Edom, ditempatkannya pasukan-pasukan pendudukan sehingga seluruh Edom diperbudak oleh Daud. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Dicatat seperti ini. Karena Allah menyertai Daud. Apa alasannya? Satu, karena Allah menyertai Daud. Maka kemanapun dia pergi, dia menang. Dan ayat 15 ini kalau baca,
Daud memerintah dengan keadilan dan kebenaran. Ini seperti situasi yang sangat luar biasa. Damai total gitu, ya kan? Musuh-musuh tuh sepertinya udah nggak ada lagi. Bahkan yang kuat itu bisa dikalahkan. Rakyat dipimpin oleh raja sambil apa? Menegakkan keadilan dan kebenaran. Kalau kita baca di 1 Raja-Raja 16, nantinya ya, beberapa ratus tahun kemudian setelah ini, kerajaannya kan pecah. Ketika kerajaannya pecah, di kerajaan Israel Utara itu ada satu raja namanya Raja Yehu. Kalau kita baca di 1 Raja-Raja 16 ayat 2, Tuhan bilang begini, Yehu, kamu itu aku angkat dari debu. Dari debu kamu kuangkat dan kutaruh jadi posisi raja. Diberikan tugas untuk memelihara apa? Kerajaan ini. Kan kalau di Alkitab sering diumpamakan apa? Tuhan itu punya kebun anggur. Coba baca deh. Yesaya 5 ayat 7. Coba tolong baca Pak. Yesaya 5 ayat 7. Yesaya 5 ayat 7. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam, ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Untuk mengumpamakan umat Allah, Tuhan umpamakan tentang perkebunan. Ini kebun saya nih, harusnya menghasilkan apa? Seperti Daud kan, menghasilkan keadilan dan kebenaran. Tapi nggak menghasilkan seperti itu. Bahkan kalau baca di tadi ya, 1 Raja-Raja 16 ayat 2. Tolong baca Pak, 1 Raja-Raja 16 ayat 2. 1 Raja-Raja 16 ayat 2. Oleh karena engkau telah kutinggikan dari debu, dan kuangkat menjadi raja atas umatku Israel. Tetapi engkau telah hidup seperti Yerobeam, dan telah menyuruh umatku Israel berdosa, sehingga mereka menimbulkan sakit hatiku dengan dosa mereka. Yehu tuh dari debu dia diangkat. Begitu dia diangkat, dia langsung jahat. Langsung dia jahat, mengikuti jejak Raja Yerobeam. Adam juga sama tuh. Adam dari debu. Dibawa ke Taman Eden, dikasih perintah apa? Mengusahakan kebun Tuhan. Tapi nggak tahu setelah berapa lama, dijatuh. Nah, tapi Daud, ketika Daud ditaruh untuk memerintah kebun Tuhan baru ini yang dipercayakan kepada dia, dia memerintah dan menghasilkan apa? Keadilan dan kebenaran. Bagus kan? Itu tinggal terusin aja sebenarnya ya. Tapi ternyata tidak semudah itu. Kalau Alkitab catat di 2 Samuel 11, pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata, itu adalah Batsheba, binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia, perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Nah, dicatat seperti itu. Dalam keadaan damai, sebenarnya tinggal lanjut aja. Terjadi peristiwa ini. Kalau di Efesus 5 catat, karena itu perhatikanlah dengan seksama. Bagaimana kamu hidup? Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh.
kita apa ya, disuruh untuk berjaga-jaga, jangan tergoda, jangan tertipu. Yakobus juga sama, dicatat, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Yakobus 1 ayat 14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Diperingatkan kepada kita. Yakobus peringatan seperti itu, Paulus juga peringatkan. Nah, kalau kita lihat Daud, setelah Daud lihat Batseba, wanita yang sangat elok rupanya itu, yang Daud lakukan adalah dia bertanya tentang wanita itu. Dia bertanya tentang wanita itu untuk mengetahui siapa sih itu. Setelah tahu, oh dia itu istri orang. Bukan hanya orang biasa, tapi istri prajuritnya. Nah, setelah tahu itu, Daud tidak menghentikan matanya. Dan lebih lanjut lagi, dia tidak menghentikan pikirannya. Malah, dia perintahkan apa? Ambil dan bawa ke aku. Maksud Daud itu apa? Aku mau. Sampai terjadilah Batseba hamil. Dan Daud pikir gawat ini. Daud pikir gawat ini. Daud bersiasat, dia panggil suaminya Batseba, si Uria, pulang dari peperangan. Dalam pikiran Daud, dalam rencana Daud, kalau Uria balik, kan pasti Uria akan tidur sama istrinya. Maka kalau istrinya hamil, maka segala dosa yang telah dilakukan Daud itu akan tertutupi, nggak ada yang tahu. Karena menurut Daud, prajurit yang jauh, lagi perang jauh, kalau pulang itu pasti kangen istri. Pasti dia akan pulang dan tidurin istri. Apalagi istrinya apa? Sangat elok rupanya kan. Pasti kata Daud, oke ini aman, beres. Pokoknya beres. Dia mengukur Uria berdasarkan pikirannya sendiri. Nah, tapi berlawanan dengan pikiran Daud, Uria itu adalah seorang yang sangat setia. Saking setianya, ketika ia pulang ke Israel, dia pikir dia pulang dipanggil raja kan. Ketika dia pulang ke Israel, Daud cuma suruh dia, kamu pulang gih, mandi gih, gitu. 2 Samuel 11 ayat 8. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Si Urianya nggak pulang. Kalau Urianya nggak pulang, Urianya nggak bisa tidurin istrinya. Raja Raja pikir, kenapa begini ya? Akhirnya Raja panggil, kenapa kamu nggak pulang? Uria jawab apa? Uria jawab, bagaimana aku bisa pulang? Teman-teman kita lagi perang. Jenderal utama lagi perang. Hidup mati kerajaan itu ada pada mereka. Masa aku pulang? Mendingan aku jaga di sini. Diberitahukan kepada Daud, demikian Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkata Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masa akan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku tak akan melakukan hal itu. Jadi, meskipun Uria ada di Yerusalem, hatinya ada di medan perang. Bersama orang Israel, bersama orang Yehuda. Dia prajurit. Raja itu nggak seperti itu. Malah rajanya nggak seperti itu. Jadi Daud pikir lagi, gimana caranya aku bikin dia pulang dan mau tidur sama istrinya. Saya mabokin, kata Daud. Kita bikin mabok dia. Maka ayat 12, kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini, besok aku akan melepas engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya, Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk.
Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya. Bersama-sama hamba-hamba tuannya, ia tidak pergi ke rumahnya. Ini ya, kalau bayangin ya, prajurit lagi perang tuh. Tiba-tiba suatu saat dipanggil raja. Malah datang, diajak makan, minum oleh raja, dikasih hadiah raja. Makan, minum semeja dengan raja. Udah kayak temen. Wah, itu seneng banget kan pasti kan. Coba deh kita bayangin kita makan sama orang gitu. Makan, minum, ditraktir sama raja, Raja Daud. Pesta dengan hidangan-hidangan raja. Wah, pasti senang banget nih. Wah, raja baik banget sama aku. Apa yang ditampilkan Daud di luar sama apa yang dalam hatinya itu berbeda. Dan sampai dia mabuk pun dia nggak pulang. Mabuk pun dia masih nggak pulang. Akhirnya Daud hilang akal, Daud panik, dia tulis surat. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya, supaya ia terbunuh mati. Pada waktu Yoab mengepung kota Raba, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa orang dari tentara. Dari anak buah Daud, juga Uria orang Het itu mati. Dia dikasih surat oleh Daud Daud kasih surat kepada Uria, terus ngomong, nanti surat ini kamu bawa ya, kasih ke Yoab, Jenderal Yoab. Pas Yoab datang, terima suratnya, Yoab buka, Yoab lihat, oh, berarti Tuhan mau aku bikin mati Uria ya, oke. Dulu, Saul pernah pakai siasat ini, kalau teman-teman ingat ya. Saul bilang, aku mau jadi menantu raja, tapi ambil dulu kulit katan dari orang-orang Filistin. Maksud Saul apa? Supaya dia mati dibunuh. Terus Daud kirim dia perang kemana-mana supaya dia mati terbunuh. Nah sekarang Daud pakai cara yang sama. Bahkan dia pakai drama-drama gitu. Kalau baca di 1 Samuel 18, ayat berikutnya pada ya, ada di sini. Nah kemudian Yoab kasih tahu Daud, mati tuh orang Het itu mati, si Uria mati. Ayat 25, kemudian berkatalah Daud kepada surat itu, beginilah kau katakan kepada Yoab, janganlah sebal hatimu karena perkara ini. Sebab sudah biasa pedang makan orang ini atau orang itu. Sebab itu perhebatlah seranganmu terhadap kota itu dan runtuhkanlah itu. Demikianlah kau harus kuatkan hatinya. Ketika didengar istri Uria bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu. Daud yang taruh Uria di depan supaya dia mati. Sekarang mati. Jadi semua celah sudah ditutupi. Aman. Gak ada yang tahu. Maka di mata semua orang Israel, citra Daud itu aman. Nah, kita pun sama. Kalau kita lagi ada masalah, kita itu selalu fokus dengan kesalahan orang. Tak pernah atau jarang sekali untuk berpikir, merenungkan kesalahan sendiri apa. Kalau mikir kesalahan sendiri, terus pikir, bagaimana cara aku meng-counter ini ya. Bagaimana cara aku membela kelakuanku ini ya, supaya nggak kelihatan salah. Jadi bukannya mencari kesalahan sendiri untuk dipertobatkan, tapi melihat apakah sendiri ada celah yang bisa aku modifikasi atau aku susun suatu kalimat supaya celah aku ini nggak begitu parah, tapi celah orang yang harus parah. Maka kalau kita cerita pun, cerita tentang permasalahan kita, cerita yang akan keluar dari mulut kita itu nggak akan adil. Biasanya kan orang kalau cerita tuh beberapa bagian itu disensor. Supaya dalam cerita itu citra kita, nama baik kita, diri kita itu tetap kelihatan baik dan benar. Sebaliknya citra orang itu mari kita hakimi sama-sama. Jadi kita berbohong di hadapan orang tua, di hadapan pasangan, berbohong di hadapan anak, teman, rekan kerja, itu demi apa? Demi citra.
Tapi Tuhan itu nggak bisa ditipu oleh penampilan manusia. Karena Tuhan tahu kan isi hati setiap orang. Kalau baca di 2 Samuel 11, setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Nah, kalau kita lihat ya, di 2 Samuel 11, kita balik lagi, dicatat pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Ini adalah waktu di mana raja-raja harusnya pergi berperang. Tapi Daud nggak pergi perang. Dia hanya utus Yoab. Kedua, bukan hanya dia tidak pergi perang, dia tidak konsentrasi kepada perang itu. Dia tidak bangun subuh-subuh, dia nggak berdoa untuk pasukannya, dia nggak berdoa untuk perang itu, dia nggak minta Tuhan menyertainya, malah dia bangun sore-sore. Dan ketika dia bangun sore-sore, petang kan, yang dilakukan apa? Jalan-jalan di Sotoh, di tempat yang tinggi, di istananya, di mana dia bisa melihat segala keindahan yang ada di bawah istana. Dia lihat-lihat jalan-jalan. Nah, kalau kita lihat kelakuan Daud ini ya, dia nggak pergi perang, dia bangunnya sore-sore, lalu jalan-jalan santai, melihat-lihat sekeliling istana, itu semua adalah buah. Buah doang, buah. Yang harus kita cari tahu tuh pohonnya apa? Apa akarnya? Nah, akarnya itu kalau menurut buku Sejarah Penebusan, penulis buku bilang akarnya itu adalah malas secara rohani. Dia telah malas secara rohani. Karena seseorang malas secara rohani, maka dia tidak dapat mengalahkan keinginan mata. Jadi kalau orang berpikir, kenapa sih aku nggak bisa mengalahkan keinginan mata dan keinginan dagingku? Artinya sudah malas secara rohani. Dicatat di 1 Yohanes 2, sebab semua yang ada di dalam dunia itu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayub catat, aku telah menetapkan syarat bagi mataku. Masakan aku memperhatikan anak darah? Jadi dia nggak bisa mengalahkan keinginan mata. Dicatat di buku karena dia malas secara rohani, dia nggak bisa mengalahkan keinginan mata. Setelah itu, dari mata yang melihat, akhirnya apa? Kehilangan pertimbangan yang benar. Nah, ini yang parah. Kehilangan pertimbangan yang benar. Kemarin di khotbah dikatakan, ketika seorang berdosa masuk ke gereja, semua orang menyambut, Shalom, selamat datang, sukacita. Akhirnya dia berdiam di gereja, menerima pembaruan iman, pembaruan rohani lewat Roh Kudus. Akhirnya merasa benar. Kemudian setelah dia merasa benar, dia merobohkan semua hal-hal yang benar dan membuat kebenarannya sendiri. Secara luar kelihatannya rajin, aktif di gereja, rajin melayani, bahkan mengajar gitu. Tapi sebenarnya Tuhan lihat apa? Sudah malas secara rohani. Nggak bisa mengalahkan keinginan mata, apa yang dia dengar sehari-hari, apa yang dia lihat sehari-hari. Dan yang paling parah, dia kehilangan pertimbangan yang benar. Pertimbangan itu ya satu hal yang sangat krusial. Makanya Alkitab bilang apa? Jangan mabok. Kalau mabok, pertimbangannya tuh kacau. Nah, karena kehilangan pertimbangan yang benar, apa yang Daud lakukan? Dia mengingini istri orang. Dia mencuri istri orang. Dia berzina dengan istri orang. Dia berdusta tentang hal itu. Bahkan dia mendustai dirinya sendiri. Kemudian dia membunuh suaminya. Dia mempermalukan nama Allah. Dia membuat keinginannya dan aku itu lebih tinggi daripada Allah. Jadi pada singkat, dia melanggar 10 perintah Allah.
karena kehilangan pertimbangan yang benar. Nah, seseorang seperti Daud sebenarnya kalau kita udah lihat sejauh ini kan Daud itu orang yang apa ya? Luar biasa hebat kan? Jadi Daud itu sebenarnya adalah orang yang memiliki hati nurani yang peka. Orang dia ditegur sekali aja tahu kok. Tetapi keinginan yang begitu besar saat dia lagi malas secara rohani itu datang. Kalau kita lagi nggak malas, ketika keinginan yang besar datang, itu bisa dilawan. Tapi ketika malas secara rohani datang, keinginan yang begitu besar itu akhirnya menekan hati nuraninya. Kan begitu dalam. Allah tunggu loh, Allah tunggu. Yang Allah tunggu apa? Allah tunggu semua firman yang ada di dalam Daud itu menang. Allah tunggu semua pujian dan nyanyian Mazmur yang ditulis oleh Daud, semua kesadaran dan semua pengalaman, semua ajaran Samuel yang ada di dalam hati Daud menang. Tapi nggak menang-menang. 1 hari, 2 hari, hamil, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai lahir anaknya. Maka Nabi Nathan datang. Nathan itu kan artinya hati nurani atau hadiah kan. Kalau baca di 2 Samuel 12 dicatat Tuhan mengutus Nathan kepada Daud, ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada 2 orang dalam satu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi, si miskin tidak mempunyai apa-apa, selain dari seekor anak domba betina yang kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya, dan minum dari pialanya, dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu, orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi, ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Ceritanya begitu. Dengar cerita ini, lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati, harus mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Itu reaksi Daud. Itu orang kejam kata si Daud. Harus mati dan harus ganti 4 kali lipat. Kenapa? Ia tidak kenal belas kasihan. Ini reaksi Daud. Reaksi Daud ketika diperlihatkan tentang ketidakadilan. Kita pun sama kan, sehari-hari, hari ini aja deh contoh, kita lihat. Kasus-kasus yang ada di berita, hal-hal yang terjadi, kita bisa bilang apa? Wah, kejam banget itu kelakuan orang itu, gila, kok bisa begitu ya? Kok orang itu begitu ya? Kok orang itu begitu ya? Kalau peribahasa Indonesia, selumbar di mata orang kelihatan, tetapi balok di mata sendiri nggak kelihatan. Nabi Nathan kapan datang? Setidaknya paling cepat 10 bulan setelah apa? Setelah peristiwa Daud, lihat, itu siapa tuh cewek itu? Jadi ada fase di mana Daud pikir semuanya aman, nggak ada yang tahu. Sebenarnya ini adalah fase apa? Tuhan menantikan pertobatan Daud. Tetapi bukannya bertobat, dia makin menekan hati nuraninya. Nggak ada yang tahu gitu. Padahal sebenarnya ya Daud itu tahu kok, Tuhan tahu. Karena apa? Karena kehidupan Daud itu kan nggak pernah jauh daripada Tuhan. Maka ketika Nabi Nathan memberi peringatan firman dengan sangat keras, Daud bertobat. Awalnya ketika dia dengerin masalah yang dibawa oleh Nabi Nathan, Daud itu nggak introspeksi. Dia nggak berasa. Dia waktu dengar cerita ini ya, kalau kita dengar cerita ini ya, Daud benar-benar nggak, wah aku juga begitu. Nggak, dia nggak berasa seperti itu. Artinya apa? Hati nuraninya tuh seperti tumpul.
Sudah begitu tumpulkah hati nurani Daud waktu itu, atau sudah begitu tumpulkah? Kalau kita gimana? Tapi Tuhan nggak izinkan segala sesuatu yang ada di dalam Daud tuh hancur. Maka Nabi Nathan tegaskan lagi. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda, dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Nathan menjelaskan dengan sangat tegas, engkaulah orang itu. Ayat 13, Daud bilang apa? Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Tanpa ada alasan apapun. Nggak keluar satu alas pantun dari mulut Daud. Langsung dia bilang apa? Aku salah. Dia tahu kesalahannya. Dan ketika semua hukumannya diberitakan, dia nggak coba lari dari hukuman itu. Kalau dicatat di Kolose, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Di 2 Samuel 12 ayat 10-14 dirinciin, kamu mau hukumannya yang mana? Dicatat tuh. Oh, ini hukuman-hukuman yang diberitakan oleh Nabi Nathan. Pedang tidak akan menyingkir, malapetaka datang kepada kaummu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukan secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Nah, jadi selalu ada perang, akan ada musuh dari dalam rumah ya. Gundik-gundiknya akan diperkosa terang-terangan, bahkan anak ini pun akan mati. Nah, setelah semua ini terjadi, apakah ada di hati Daud yang tidak terima atau menyalahkan Tuhan? Sebaliknya, Daud berdoa dan berpuasa supaya anak itu nggak mati. Ayat 2 Samuel 12 ayat 21, berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu engkau berpuasa dan menangis, tapi sesudah anak itu mati, kau bangun dan makan. Jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis, karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku, sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Dia udah berdoa, berpuasa supaya anak itu nggak mati. Tetapi apa? Tetap mati, tetap diambil. Tapi dia nggak nyalain Tuhan. Apapun itu yang Tuhan ingin terjadi dalam hidupnya, dia terima. Dia terima. Dia berdoa sekuat tenaga agar Tuhan nggak ambil. Tapi Tuhan ambil, dia nggak marah. Dia nggak takut hukuman yang diberikan Tuhan. Yang dia takut bahwa Tuhan nggak lagi mau sama dia. Yang dia takut, pengertiannya akan Tuhan, pengertiannya akan firman, itu diambil. Maka apapun konsekuensinya, itu dia akan terima, asalkan Tuhan tetap bersama dia. Dicatat di Mazmur 51, sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku. Dengan roh yang teguh, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku.
Dia bilang itu, "Jangan membuang aku, jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku." Mazmur 32, "Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas." Selah. Mazmur 6, "Lesu aku karena mengeluh, karena setiap malam aku menggenangi tempat tidurku, dengan air mataku aku membanjiri ranjangku." Ini Mazmur Daud kan. Kalau baca di Yohanes 5 ayat 17, "Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Apa yang Bapak kerjakan? Banyak hal kan? Tetapi ketika Daud berlari dari Saul, lari-lari dari Saul, menjalani kehidupan pelarian 10 tahun ya, kita lihat bahwa Daud sendiri itu dilatih. Bukan karena dia udah sempurna, tapi dia dilatih. Hati dia terus direndahkan. Hati dia dipersiapkan untuk menjadi raja. Tapi apakah ketika dia menjadi raja yang sempurna? Sejak muda saat saat dia, eee, dikejar-kejar, pujian-pujian itu tuh nggak pernah lepas dari mulutnya. Makanya dia selalu tahu bahwa, tangan-tangan kanan Tuhan tuh selalu menyertai dia. Kalau baca di Mazmur 98, "Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus." Mazmur 20, "Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya, dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Apabila ia jatuh," Mazmur 37 ayat 24, "tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya." Bapakku bekerja sampai sekarang. Dalam kehidupan Daud pun Bapak bekerja. Daud lagi jatuh, tapi Tuhan nggak biarkan dia jatuh tergeletak. Mazmur 63, "Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku." Mazmur 73, "Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku." Dia selalu memahami, karena dia selalu mendekat dan mengikuti kehendak Tuhan. Ya kan, "Jiwaku melekat kepadamu," katanya. Jadi lewat pujian-pujian, lewat syukur Daud, kita bisa lihat Daud apa? Dia bisa menang terhadap apa? Menang lawan Goliat, menang lawan semua tentara-tentara, pasukan-pasukan musuh yang ada di sekitar. Yang kita bisa pelajari teladani dari Daud adalah Daud bisa menang terhadap semua celah dosa yang ada di dalam dirinya, di dalam hatinya, yang diperlihatkan Tuhan lewat kehidupannya. Menangnya dengan cara apa? Bertobat. Dia bukan seorang yang tidak memiliki dosa. Setelah jadi raja, dia melakukan dosa yang sangat parah. Tapi ketika dia ditunjukkan dosa, dia bertobat. Dia bertobat. Kita pun saat kita belajar firman, ketika kita belajar firman ya, kita kan hanya belajar kisah-kisah yang dicatat di Perjanjian Lama kan. Tetapi ketika Roh Kudus datang, maka akan ada kesadaran di dalam hati kita. Nah, ketika kesadaran itu muncul, maka yang tampak apa? Semua dosa dan kesalahan kita yang tadinya tersembunyi. Nah, pertanyaannya apakah kita bisa pertobatkan atau tidak? Jadi, aku telah menemukan seseorang yang berkenan di hatiku, kata Allah. Berkenan di hati Allah itu bukan menunjuk kepada seorang yang sempurna, tetapi lebih kepada orang yang meskipun banyak kesalahan, dia bertobat dengan sungguh-sungguh, sambil membuat ketetapan hati untuk hidup lagi sesuai dengan firman Allah dan menaatinya dengan setia. Dicatat di Matius 3 ayat 8, "Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan."
Sebaliknya, kalau baca di Amsal, siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa yang mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Mazmur 38 ayat 4. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku. Semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Yesaya 48. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik, firman Tuhan. Nah, semoga dalam kehidupan kita dapat selalu memiliki hati yang rendah dan selalu berjaga-jaga supaya kemalasan rohani nggak terjadi dalam diri kita, supaya kita tidak kehilangan pertimbangan yang benar. Karena dicatat apa? Musuhmu, si iblis, itu menunggu di pintu. Kayak kita lagi Bible study gini ya, si iblis nunggu dia, agak jauh-jauh dikit dia nunggu. Oh, dia lagi Bible study, ya udah ntar tunggu deh 5 menit lagi. Nah, semoga kita sama-sama bisa makin sering kita kontak dengan firman, maka makin sering pertimbangan kita itu dikalibrasi ulang. Nah, semoga kehidupan kita tuh akan dapat menjalani kehidupan yang menang di dalam Kristus ya. Yuk kita doa dulu sama-sama. Allah Bapa yang berada di kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa atas kasih karunia-Mu lewat kehidupan Daud yang ditulis dan diterangkan lewat buku-buku sejarah penebusan. Kami dapat melihat bahwa Allah bekerja untuk memastikan setiap anak-anaknya yang dapat menerima sejarah penebusan, menerima firman Tuhan untuk terus bertahan sampai akhir lewat berbagai kehidupan dan kejadian yang dalam hidup kami Bapa. Kami diperlihatkan segala bentuk ketidakpercayaan dan segala bentuk celah yang ada dalam hati kami. Bapak biarlah lewat firman dan lewat pengetahuan firman yang kami miliki menjadi suatu kompas yang bagus untuk menunjukkan arah perjalanan iman kami. Bila Bapa, kami dapat menyelipkan setiap dosa dan kejahatan yang kami miliki di atas kayu salib sehingga kami dapat terus mengikuti kehidupan yang bertobat seperti Daud. Bapak biarlah apa yang kami lakukan dapat memberikan pertimbangan kami, memperbaiki setiap pertimbangan kami dengan lebih baik lagi, dan biarlah kami dapat menghasilkan buah pertobatan yang menyenangkan-Mu. Dengan meninggikan nama Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan. Kita tutup doa Bapa kami ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunlah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ada pertanyaan? Thank you. Makasih Pak. Makasih Pak Rusdi.